Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki semester 2. Untuk semester 2 kali ini, untuk sementara kita masih lanjut dengan metode daring. Maka seperti biasa, saya harapkan anak-anak tetap mencatat materi saya dan mengabsen nama beserta kelas. Untuk judul kali ini, kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, saya lanjut dengan definisi persamaan linier satu variabel, yaitu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel dan variabelnya tersebut berpangkat 1. Variabel seperti yang sudah kita pelajari di semester lalu berupa huruf, bisa X, bisa Y, bisa A, bisa B, bisa P, Q, atau MN, dan sebagainya. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0 atau A tidak boleh 0. Dalam bentuk AX tambah B sama dengan 0, yang menjadi variabelnya adalah X. Nanti A dan B-nya digantikan dengan angka tertentu. Jadi dalam persamaan linier satu variabel yang akan kita cari nanti atau yang akan ditentukan adalah nilai variabelnya. Oke, supaya lebih jelas, kalau saya menjelaskannya kecepatan, kamu bisa pause atau screenshot catatannya supaya tidak tertinggal. Kita lanjut pada contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel berikut. Jadi PLSV itu adalah persamaan linier satu variabel ya nak, singkatannya. Yang pertama, 5x tambah 10 sama dengan 20. Seperti yang saya bilang tadi, di sini yang kita cari adalah nilai variabelnya. Siapa variabel di contoh yang pertama? Adalah si X. Maka kita akan menentukan nilai si X. 5x tambah 10 ada di ruas kiri sama dengan 20. 20 itu ada di ruas kananmu. Jadi 5x kamu tetap taruh di ruas kiri karena yang mau dicari, kalau kita mencari nilai variabel itu variabelnya atau dia yang mau kita cari itu harus berada di ruas kiri. Maka 5x tetap di ruas kiri, yang ada di ruas kanan 20, letakkan angka 20. 20 itu nak sejenis dengan 10 karena sama-sama tidak memuat atau tidak ada variabelnya. Maka 20 10-nya kamu pindahkan ke ruas kanan. Setiap angka yang berpindah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tandanya nanti berubah nak. Jadi 20-nya tetap di ruas kanan, 10-nya yang berpindah ke kanan karena dia sejenis sama 20, maka 10 di situ adalah 10 positif. Dari mana tahu 10 positif? Lihat tanda di sebelah angka 10, yaitu angka tambah, berarti dia positif. 10 mau kita pindahkan ke ruas kanan, dia positif. Kalau pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Oke, lanjut, tetap di ruas kiri. 5x sama dengan 20 dikurangkan 10 adalah 10 x saja. Nanti kamu buat 10 5 yang menjadi koefisien si X yang berada di sebelah si X pindah ke kanan tidak menjadi kurang atau tidak menjadi tambah karena dia adalah koefisien si X bersatu atau dia menyatu sama si X. Maka kalau 5 pindah ke kanan menjadi bagi 10 dibagi berapa? Bagikan koefisien si X di sebelah si X itu ada 5. 10 dibagi 5 X adalah 2. Maka jawaban pertama nilai X-nya adalah 2. Oke, kita lanjut. Saya rasa ketiga contoh saya ini semua yang dicari X. Nanti kamu bisa cari sama-sama mendengarkan penjelasan saya. Yang B, 10x ditambah 12 sama dengan 3x ditambah 33. Kali ini ada yang sejenis 10x itu sejenis sama 3x. Nanti x-nya yang kita cari 33 itu sejenis sama 12 karena sama-sama tidak ada variabelnya atau tidak ada hurufnya. Maka di ruas kiri 10x kamu pindahkan 3x di ruas kanan itu ke kiri. 3 di situ adalah 3 positif karena dia tidak ada negatifnya. Di
situ berarti dia 3 positif. Kalau dia dari kanan pindah ke kiri, maka positif pindah ke kiri jadi negatif. Jadi 10x kurang 3, negatif 3, artinya dikurang 3. Sama dengan di ruas kanan, karena 3x tadi sudah pindah ke kiri, yang tertinggal adalah 33 positif. 33 kamu bisa letakkan di ruas kanan, kemudian dia sejenis dengan 12, maka 33 pindahkan 12 di situ adalah positif, pindah ke kanan menjadi negatif. Kalau sudah kita kurangkan 10 kurang 3, 7, 10x kurang 3x, 7x, sama dengan 33 dikurang 12, 21. X-nya saja 21 dibagi koefisiensi X. Koefisiensi X adalah 7, maka 21 dibagi 7. Kalau dia koefisiensi X pindah ke kanan, itu menjadi bagi. Saya ulangi, X-nya saja 21 dibagi 7 sama dengan 3. 21 dibagi 7 adalah 3. Jadi nilai X adalah 3. Oke, lanjut masih. 2 dalam kurung itu artinya kali. 2 dikali 3x kurang 5 ditambah 3 sama dengan 3 dalam kurung artinya dikali. 3 dikali 4x tambah 2 kurang 1. Kalau ada perkalian seperti ini, kamu kalikan dulu ke dalam si 2-nya. 2 dikali 3x, 2 dikali 3x 6x. Kemudian 2 dikali negatif 5, seperti perkalian aljabar udah pernah kita pelajari. 2 dikali negatif 5, negatif 10. Tambahkan dengan yang di luar kurung, tambah 3. Kemudian di ruas kanan, 3 dikali 4x, 3 dikali 4, 12x. Kemudian habis 3 dikali 4x, 3 dikali 2, 3 dikali 2, 6. Taruhkan lagi yang di luar kurung, dikurang 1. Kemudian lanjut, 6x kurang 12x ya di situ nak ya. Kamu buat aja nanti 6x itu dikurang 12x. 12x-nya dari mana? Dari 12x yang kanan. Yang kanan pindah ke kiri. Jadi itu 6x kurang 12x ya. Letakkan aja nanti x-nya. Kemudian di ruas kanan ada 6 dikurang 1 ditambah 10. 10 dari mana? 10 yang kiri negatif pindah ke kanan jadi positif, ditambah 10 dikurang 3. Kurang 3 dari mana? 3 yang kiri positif pindah ke kanan menjadi negatif. Jadi nanti 6x dikurang 12x, letakkan situ 12-nya ya, tertinggal waktu nulisnya 12-nya. 6x dikurang 12x, 6 dikurang 12 itu adalah negatif 6x. Kemudian cari yang ruas kanan, 6 dikurang 1, 5. 5 tambah 10, 5 tambah 10 adalah 15. 15 dikurang 3, 12. Jadi 6 dikurang 1 ditambah 10 dikurang 3 adalah 12. Kemudian negatif 6x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi koefisiensi X adalah negatif 6. 12 dibagi negatif 6 adalah negatif 2. Karena apa? Positif dibagi negatif, jawabannya negatif. Jadi nilai X adalah negatif 2. Itu untuk persamaan linier satu variabel. Kita lanjut kepada pertidaksamaan linier satu variabel atau disingkat PTLSV. Adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1. Kalau persamaan linier biasanya dipisahkan oleh tanda sama dengan. Pertidaksamaan dia dipisahkan oleh tanda lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Contoh, situ sama contohnya. Untuk yang pertama kita akan mencari nilai X-nya. A X dikurang 3 itu ada tanda lebih kecil. Pertidaksamaan dia tidak pakai tanda sama dengan, tapi pakai tanda kecil, besar, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Di situ contohnya X dikurang 3 kecil dari 5. Kita cari nilai X-nya, maka X kecil dari 5. Pindahkan 3 yang kiri ke kanan. 3 yang kiri itu adalah negatif, pindah ke kanan jadi positif. X kecil dari 8.
Kalau di sini harus kita daftarkan anggotanya karena belum tahu yang kecil dari 8 itu siapa aja. Yang kecil dari 8 X anggotanya pakai kurung kurawal kamu buatkan. Yang lebih kecil dari 8 itu adalah angkanya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1 dan seterusnya. Cuman di situ saya tidak buat panjang, saya buat sampai 3 aja. Arti tanda titik-titik adalah dan seterusnya seperti yang udah pernah kita pelajari pelajaran himpunan. Untuk yang B, 4X tambah 1 kecil X kurang 8. 4X itu kawannya adalah si X, maka 4X X di kanan pindah ke kiri jadi negatif 4X dikurang X kecil. Di ruas kanan di situ bukan 8 tapi negatif 8, ada kurangnya. Kamu pindahkan ke bawah, negatif 8 kurang 9. Jadi soalnya di situ bukan 4X kurang 1 ya nak. Di situ bukan angka 9, di situ kurang 1, salah tulis itu. Jadi negatif 8 dikurang 1, negatif 8 dikurang 1, bukan negatif 8 kurang 9. Kamu bisa perbaiki negatif 8 dikurang 1. Kemudian setelah kamu tulis 4X dikurang X, 4X dikurang X, X-nya dari kanan pindah ke kiri menjadi negatif 4X dikurang X. X itu ada koefisiennya adalah seperti yang udah kita pelajari 1. Jadi di situ 4 dikurang 1. Seperti pelajaran aljabar. X itu sebenarnya ada koefisiennya yaitu 1. 4 dikurang 1 3, 4X dikurang 1 3X kecil 8, negatif 8 dikurang itu tadi 1 ya nak, karena dari atas positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1, bukan 9, salah tulis itu. 8 negatif 8 dikurang 1, negatif 8 dikurang 1 bukan negatif 7 melainkan negatif 9. Kalau sudah, X nya saja negatif 9 bisa kamu letakkan di ruas kanan dibagi koefisiensi X. Koefisiensi X 3, berarti X kecil dari negatif 9 dibagi 3 adalah negatif 3. Maka bisa kita daftarkan anggotanya. X yang lebih kecil dari negatif 3 itu angkanya bukan negatif 2, tapi yang lebih kecil dari negatif 3 itu angkanya adalah negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Jadi kalau dia makin kecil bukan makin ke kanan melainkan makin ke kiri angkanya. Jadi yang lebih kecil daripada negatif 3 itu negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Untuk contoh C sama seperti contoh yang sama alinier, cuman beda dia pakai tanda besar. Jadi kamu pahami saja sendiri, tinggal kamu kalikan ke dalam, kemudian kamu cari di situ mencari nilai A. Saya mohon semuanya dicatat dan dimengerti. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.